kegunaan dari mesin ini. Plastik free di Jerman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Zulkan, Delvina. hari ini kita mau bicara tentang sistem pengembalian di Jerman. Kalau di Jerman misalnya beli botol Coca-Cola, kita bayar sedikit lebih. Itu tergantung dari 8 sen tapi sampai 25 sen. Dan kalau kita bayar itu lebih, tapi nanti kita simpan botol-botol plastik di rumah. Kita bisa pergi ke toko, terus kita bisa kasih kembali botol plastik. Kita dapat uang itu yang kita bayar lebih, kita dapat kembali. Jadi misalnya nih Coca-Cola dia harga 1 euro. Misalnya saja yang contoh, saya tidak tahu dia harga pastinya, tapi misalnya Coca-Cola harga 1 euro, tapi nanti kalau pas kita sampai di kasir itu kita bayar 1,25 sen. Jadi 1,25 sen. Habis itu kita botol itu kita tidak buang karena itu juga berharga. Harganya itu 25 sen itu. Jadi nanti kalau sudah habis kita bisa lagi masuk ke toko itu. Misalnya nih kita ada kasih contoh misalnya Rewe, kita bisa kasih masuk di mesin ini. Habis itu kita bisa dapat uang kembali. Tapi kalau biasanya kita lakukan itu kita sudah simpan banyak. Itu tergantung botol apa saja yang ada tanda, ada simbol tertentu yang kita bisa kasih kembali dan kita dapat uangnya. Begitu kan sayang? Begitu. Kita kasih kembali botol-botol biar kita dapat uang dari botol ini. Berapa itu? Belum tahu. Logo ke label selepas, jadi tidak bisa dikasih masuk ke situ. Yang bisa itu yang ada tanda begini, sabar ya. Yang bisa tuh yang ada tanda begini. Oke, kita sudah kau dapat berapa? 3 euro 15 sen. Kita dapat 3 euro 15 sen. Ini kita bikin untuk orang tidak buang plastik sembarang karena kita tidak mau taman-taman itu dan jalan-jalan itu kotor. Iya, makanya di sini tuh teman-teman bisa lihat, maksudnya bukan bisa lihat sih, saya sendiri lihat di Jerman itu tidak ada namanya botol itu udah berserakan di taman, karena biasanya mereka kumpul, orang-orang pemulung juga di sini ada pemulung, jadi mereka biasa kumpul. Jadi misalnya kalau ada yang piknik itu biasa mereka kan bakar-bakar minum, terus biasa pemulung tuh lewat jalan terus tanya. Habis itu mereka ambil tuh vannya, botol-botol itu untuk mereka jual lagi. Cuma botol plastik yang tidak boleh dibuang sembarang. Di Jerman sampah lain juga tidak boleh buang sembarang di jalan atau di taman. Biasanya di Jerman di mana-mana ada tong sampah yang dekat. Biasanya mereka tidak buang sembarang, mereka tak pegang dulu, baru kalau ada tong sampah mereka buang, atau mereka pergi ke tong sampah dulu buang. Tidak biasa buang kemana-mana, karena itu Jerman menurut saya itu bersih. Iya, apalagi biasa yang paling tempat-tempat umum, misalnya nih taman, karena di sini Jerman tuh masih sekali kayak apa-apa bawa anak atau apa tuh pokoknya ke taman. Terus mereka kadang piknik juga. Contohnya hanya piknik. Jadi mereka bakar-bakar grillan, terus mereka punya sampah-sampah itu mereka kumpul. Terus di setiap sudut taman pasti ada tong sampah.
Jadi habis mereka grillen atau apa, sebelum mereka pulang itu taman udah harus kembali seperti sebelumnya, maksudnya bersih dari sampah-sampah itu. Jadi biasa mereka ambil semua yang mereka gunakan, terus mereka buang di tong sampah. Makanya saya bilang di Jerman itu dia punya sistem tadi botol-botolan sama sistem buang sampah itu best. Dan kayak biasa di Jerman, kalau kamu tetap buang sampah sembarang dan ada yang lihat dari polisi atau apa, bayar denda mahal. Oh, jadi kalau misalnya saya buang sampah terus polisi lihat, berarti langsung polisi suruh saya bayar denda? Langsung kok disuruh bayar denda, apalagi kalau buang banyak. Iya sih, anjing saja dia orang yang punya anjing harus dia pungut, dia punya itu pakai plastik terus dibuang di sampah. Ya begitu. Begitu. Maksudnya di Jerman bersih itu penting sekali. Orang sekarang juga setiap minggu orang murid mereka pergi protes. Murid, siswa-siswa, anak-anak SD, SMP, SMA begitu. Yo, Ya. mereka setiap hari Jumat mereka protes di pusat kota, di banyak kota di Jerman. Itu namanya Fridays for Future. Mereka protes melawan polusi, melawan global warming, dan melawan buang sampah-sampah sembarang. Dan itu mereka bukan cuma bikin sore kalau sekolah sudah selesai, mereka semua tidak pergi ke sekolah. Jadi intinya hari Jumat itu tuh sekolah-sekolah diliburkan khusus untuk demonstrasi apa namanya? Fridays for Future. Iya. Tapi mereka tidak dikasih diliburkan. Saya kira itu libur. Mereka pergi saja padahal harusnya masuk sekolah. Padahal tapi sebenarnya guru-guru tidak kasih libur. Tidak kasih libur. Tapi Saya tidak tahu. di konstitusi Jerman kita ada hak untuk protes. Hak untuk protes semua orang ada. Dan hak untuk protes itu paling penting kalau politik mereka tidak kerja baik-baik ya, dan lawan global warming tidak kerja baik-baik, dan itu mahasiswa juga ada hak untuk protes. Dan karena itu ya mereka tidak dibawa kembali ke sekolah ya. Jadi mereka tidak sekolah, itu Yeah. bukan tidak emang tidak diizinkan dari sekolah, tapi emang mereka punya hak untuk protes. Makanya tiap hari Jumat mereka melakukan protes di pusat-pusat kota. Jadi mereka jalan sambil bawa spanduk-spanduk begitu untuk masa depannya mereka, iya kan? Iya. Ini orang-orang dong lagi demo sampah-sampah plastik. Itu setiap Jumat mereka kumpul berdemo begini, dan mereka kumpul sampah yang hijau-hijau itu. Kita di Jerman, ya kita juga ada protes begitu karena kita di Jerman juga ada masalah dengan polusi. Udara di kota-kota besar itu juga kotor. Walaupun tidak separah di Indonesia. Tidak separah di Indonesia, tapi kita di Jerman kita ada hukum untuk tidak ada polusi begitu. Dan karena ada hukum itu, sekarang di Jerman kita sudah politik mereka sudah bikin rencana untuk Orang-orang politik sudah bikin rencana untuk nanti beberapa jenis mobil tidak boleh masuk pusat kota lagi. Sekarang kita sudah ada aturan kayak beberapa mobil
tidak boleh masuk kota kalau kotor, mobil kotor sih, yang polusi banyak. Tapi nanti diganti lagi. Jadi saya baru tahu juga, maksudnya selama saya di sini saya baru tahu kalau ada mobil yang bisa masuk ke pusat kota dan ada yang tidak boleh. Tidak boleh itu dalam arti karena mereka terlalu kena alpot, itu terlalu kotor. Jadi di sini tuh tiap berapa tahun ada tes mobil yang TUV. Iya, ada. Ada 1 tahun sekali atau berapa tahun? Beberapa tahun. Pokoknya intinya beberapa tahun sekali itu mobil-mobil itu dites. Jadi kalau dia punya polusi kena alpot itu masih bagus, itu berarti masih boleh kita pakai. Tapi kalau sudah tidak bagus berarti mobil itu dilarang untuk dipakai. Itu Terus denda mahal lagi. iya, jadi itu intinya harus lakukan pengujian gitu. Kalau tidak, ya aku tidak boleh. Kalau aku tidak ada nomor apa begitu toh, aku tidak boleh. Bisa lihat langsung karena ada setiap kali TÜV ada tanda nanti, dan polisi bisa lihat, oh tanda dia tidak ada tanda ini ya. Kalau begitu mobil itu sebenarnya tidak boleh jalan, ilegal. Iya, jadi terus kalau ada tanda simbol tertentu, misalnya ada angka 4 warna hijau ya, itu di Leipzig ya, ini khususnya di Leipzig, itu ada tanda 4 warna hijau, itu berarti tandanya mobil itu boleh masuk di pusat kota, maksudnya di kota Leipzig, dalam kota. Dan dia bisa di luar juga toh itu? Di luar boleh. Di luar boleh. Karena tidak terlalu banyak mobil, tidak terlalu kotor. Di pusat kota biasanya paling kotor karena paling banyak mobil. Iya, jadi mobil-mobil yang tanda itu yang boleh masuk di pusat kota. Makanya di Jerman itu itu bagus juga karena mereka ada pengujian mobil kan. Jadi mobil-mobil tertentu yang boleh masuk ke pusat kota. Sampai di sini saja ya. Oke, sampai sini saja video kita berdua. Mungkin bisa sedikit membantu pencerahan buat kalian-kalian. Mungkin kalian juga bisa lihat bagaimana di Indonesia, bandingkan yang mana yang lebih bagus, yang mana yang masih bisa diperbaiki di Jerman, yang mana yang masih bisa diperbaiki di Indonesia. Mungkin menurut saya ya, kalau di Indonesia emang kita ada sistem yang tadi yang botol plastik. Itu kalau di Jerman kan karena kita beli terus emang kita dikasih harga lebih mahal, tapi dengan catatan kita kasih kembali baru uang kita balik. Nah kalau di Indo kan kita beli dengan harga itu saja, jadi kita asal buang sembarang. Makanya mungkin bisa di sistem yang botol-botolan ini dipakai di Indonesia. Juga tidak dengan sistem Jerman, tulis di komen saja. Sampai di sini saja ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa Komen, subscribe, like, dan share.